Halo Sobat Mistar, berikut kami hadirkan berita terhangat yang dirangkum dari Mistar ID selama sepekan, edisi 6 Februari 2021. Panduk bertuliskan minta selegram kembalikan uang terpajang di sudut jalan Kota Medan. Spanduk bertuliskan minta selebgram kembalikan uang terpajang di sudut jalan Kota Medan. Sebuah spanduk permohonan kepada selebgram Kota Medan berinisial DRA agar mengembalikan uang mereka yang ikut arisan online terpajang di pinggir sudut jalan di Kota Medan. Dalam spanduk tersebut terdapat kalimat "Mana janjimu?" Dea Rizky Andriani Pratiwi. "Kembalikan uang kami, by member-membermu." Salah seorang sumber mengatakan, spanduk tersebut sudah mulai terpajang di tepi jalan sekitaran Gedung Megah Podomoro atau Gedung Lama Deli Plaza sejak Rabu 3 Februari 2021 malam. Tapi sumber itu mengaku tidak tahu siapa yang memajangnya. Hingga hari ini, sejumlah anggota yang pernah ikut arisan online berharap uang mereka dikembalikan dan yang bersangkutan bisa dijerat hukum. RR, salah satu anggota arisan online mengatakan dia telah menginvestasikan uang senilai 23 juta rupiah, di mana modus yang dilakukan terlapor akan memberikan uang kembali 20% hingga lebih tergantung nominal yang diinvestasikan. Dikatakan RR, DRA tidak mencairkan keuntungan kedua miliknya dengan alasan datanya salah dan beralibi datanya tidak benar. Selain itu, kata RR, DRA juga bilang adminnya yang dulu mengalami kerugian besar padahal tidak ada perputaran uang. Praktisi hukum Julheri Sinaga menilai, belum adanya perkembangan terkait itu seakan-akan penyidik tidak mengindahkan slogan Irjen Pol Martuani Sormin yang selalu menekankan kalimat tiada tempat bagi penjahat di Sumatera Utara. Ya, gini aja Kak Dea. Halo Kak Dea, udah kakak kasih keputusan aja. Enggak, kakak kasih kepastian aja, kasih kepastian. Enggak, gini aja kakak buat, enggak, dengar dulu Kak Dea. Kakak buat aja perjanjian, paling lama 1 minggu semua dosis ini clear. Dugaan kasus rasisme, Kapolda minta mahasiswa Papua tahan diri. Dugaan kasus rasisme, Kapolda minta mahasiswa Papua tahan diri. Kapolda Sumatera Irjen Pol Martuani Sormin meminta kepada seluruh mahasiswa asal Papua dari berbagai universitas di Sumatera Utara untuk menahan diri terkait kasus dugaan rasisme yang diduga dilakukan salah satu guru besar Universitas Sumatera Utara atau USU. Martuani meminta kepada mahasiswa Papua agar menyerahkan dugaan kasus rasisme yang dilakukan guru besar USU ke Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. Serahkan dan percayakan kepada kami dalam menangani kasus dugaan rasis secara profesional. Saya juga berharap kepada adik-adik untuk tidak terprovokasi terhadap perbuatan oknum itu, karena tidak ada hubungannya dengan Universitas Sumatera Utara, ungkapnya. Dia berpesan agar para mahasiswa Papua untuk tetap belajar hingga berhasil lulus dari Universitas Sumatera Utara dan mampu membuktikan kepada seluruh masyarakat bahwa putra-putri Papua memiliki etika dan pendidikan tinggi. Sementara itu, seorang perwakilan mahasiswa sangat mengapresiasikan sikap Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin yang bergerak cepat menangani kasus dugaan rasisme yang dilakukan guru besar USU tersebut. Rektor yang terhormat dan pimpinan WR1, WR2, WR3, dan WR4, dan WR5. Terima kasih. Dari dulu, karena saya baru ini, kita kumpulkan dulu dokumen-dokumen pendukung yang merupakan bagian dari tuntutan masuk Papua ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita punya kewenangan. Misalnya ada tuntutan hukum itu nggak mungkin kita lakukan karena itu bukan kewenangan kita. Yang pasti bahwa ini akan kita pelajari dulu dan akan kita berikan putusan dalam waktu yang tidak lama. Benarkah yang mereka sebut Profesor Yusuf Lenok ini salah satu profesor di kampus USU ini, Pak? Ya, saya tahu juga Pak Yusuf ini adalah guru besar yang baru pindah dari Pusat Undana kalau saya tidak salah di tahun 2016. Ya, posisinya kan guru besar karena dia pindah sudah menjadi guru besar. Ya, kalau nggak salah cek. Ada langkah-langkah yang dilakukan, Pak, misalnya mengumpulkan seperti disebut bahwa pernyataan itu dilontarkan lewat media sosial misalnya, apakah berpotensi ada sanksi di situ, Pak? Ya itu kan ada hal-hal yang nanti kita lihat apakah itu melanggar etika atau tidak ya. Karena substansi materinya itu berkaitan dengan undang-undang juga. Makanya kalau kita kan hanya bisa
melihat dari sisi etik ya. Tapi kalau polisi mungkin melihat dari sisi hukum pidana karena melanggar undang-undang ITE itu. Kira-kira begitu ya. Jadi kita porsinya adalah porsi universitas, jadi bukan porsi penegakan hukum pidananya. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih ya. Terkait kerumunan turnamen futsal, polisi ngaku tak pernah keluarkan izin. Terkait kerumunan turnamen futsal, polisi mengaku tidak pernah keluarkan izin. Polda Sumatera Utara mengaku telah menindaklanjuti turnamen pertandingan futsal yang dihadiri banyak orang saat pandemi COVID-19. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin melalui Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wayudi mengatakan dalam kasus ini pihaknya telah memintai keterangan beberapa saksi. Dia menegaskan pihak kepolisian tidak ada mengeluarkan izin keramaian turnamen futsal yang diselenggarakan di Gor Jalan William Iskandar Deli Serdang. Hadi juga menjelaskan, dalam turnamen ini tim futsal Polda Sumatera Utara tidak ada ikut. Terkait adanya tim futsal yang menamakan Polsek Medan Kota yang ikut, Kabid Humas menyatakan bahwa Kapolseknya tidak tahu adanya hal itu. Seperti diketahui, beredar video dan pemberitaan tentang pertandingan futsal yang disebut-sebut antara tim dari Polsek Medan Kota versus Al-Wasliyah, di mana pertandingan itu dihadiri banyak orang saat masa pandemi COVID-19. Jadi setelah menerima informasi bahwa ada berkumpulnya masyarakat terkait dengan final futsal yang di wilayah Pancing, wilayah hukum Polrestabes Medan. Jadi setelah kita panggil panitianya, yang bersangkutan mengakui bahwa yang bersangkutan ini mantan honorer di Polda. Kemudian pada saat mengurus izinnya atau meminjam pakai stadion mini futsal ke Kadispora Provinsi Sumatera Utara, yang bersangkutan ini mengaku dari Polda, padahal yang bersangkutan sudah tidak dinas di Polda. Kemudian di surat permohonan tersebut ada tanda tangan 2 anggota Polri untuk meminta izin Kepala Dinas Pora Provinsi karena dari permintaan ini membawa atau mengatasnamakan Polda. Kemudian Kepala Dinas ini memberikan izin, namun persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi, yaitu izin atau dari pihak yang berwenang, kemudian rekomendasi dari Satgas COVID-19. Kemudian pada saat pelaksanaan juga panitia mencantumkan atau menambahkan logo Polda di situ. Jadi seolah-olah ini panitianya atau penyelenggaranya dari Polda. Kemudian sebelum pada saat final, menurut keterangan daripada panitia ini, Saudara B, bahwa ada pertandingan persahabatan antara Polda dan klub yang ada di Medan. Namun setelah kita cek ternyata itu tidak ada. Jadi bukan anggota Polda, tapi dia menyampaikan bahwa untuk menarik minat masyarakat bahwa ada pertandingan persahabatan antara tim dari Polda dan dari klub sepak bola yang ada di Medan. Kemudian yang bersangkutan juga mengakui bahwa permintaan izin tersebut ada menggunakan nama anggota Polri, dan dia mengakui pengakuan awalnya bahwa dia memalsukan tanda tangan anggota Polri tersebut. Nama saya Bania Teguh, tinggal di Bromo, usia 43 tahun, pekerjaan tidak tetap. Dengan ini menyatakan bahwa 1. Saya yang berinisiatif membuat kegiatan futsal tanpa melibatkan Polri. 2. Benar saya yang mendatangi surat pengajuan pinjam pakai Gor Mini kepada Dispora Sumut. 3. Benar saya yang mendatangi surat pengajuan pinjam pakai Gor Mini atas nama Bribtu Panji Asmoro Satriawan dan Bribtu Hendri Saputra tanpa sepengetahuan mereka. 4. Dalam penyelenggaraan kegiatan futsal ini, dasar saya adalah surat dari persetujuan pinjam pakai Gor Mini dari Dispora Sumut. 5. Dalam pernyataan ini saya tidak mendapat unsur pemaksaan dari pihak manapun. Pembantaian kucing diduga sudah belasan tahun terjadi. Aksi dugaan kehilangan dan pembantaian kucing ternyata sudah belasan tahun terjadi di Jalan Tangguk Bongkar 7, Kelurahan TSM 2, Kecamatan Medan Denai. Hal ini terungkap setelah ada pengakuan dari Ketua Animal Defenders Indonesia, Doni Hendaru Tona. Dengan adanya kasus dugaan pencurian hingga pembantaian kucing yang terjadi di Jalan Tangguk Bongkar 7, Kelurahan TSM 2, Kecamatan Medan Denai, ia berharap hukum tetap harus ditegakkan.
Namun dalam kasus ini kucing ras yang bernilai. Maka untuk hewan yang bernilai bisa dimasukkan barang berharga yang dikuasai sepenuhnya oleh pelaku. Sambut Tahun Baru Imlek, PT STTC berikan bantuan kepada anak-anak panti asuhan. Sambut Tahun Baru Imlek, PT STTC berikan bantuan kepada anak-anak panti asuhan. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2572, PT Sumatera Tobacco Trading Company atau STTC memberikan bantuan sembako kepada 2 panti asuhan sekaligus, yakni Panti Asuhan Putri Aiyah dan Taruna Melati Muhammadiyah Pematang Siantar. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Humas PT STTC Iskandar Damani ditemani beberapa staf PT STTC yakni Rizwan, Heri, dan Eli Silalahi. Pada kunjungan yang pertama, tim PT STTC menyerahkan bantuan berupa sembako ke Panti Asuhan Putri Aiyah di Jalan Perak nomor 2 Kompleks Masjid Taqwa, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara. Mereka disambut langsung oleh pengurus Panti Asuhan Haji Wasnidar. Sedangkan untuk kunjungan yang kedua, di lokasi yang berbeda, tim PT STTC kembali menyerahkan bantuan sembako yang sama kepada Panti Asuhan Taruna Melati Muhammadiyah di Jalan Sumbawa nomor 18, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat. Mereka disambut hangat oleh pengurus Panti Asuhan Safriyadi. Dalam kegiatan tersebut, tim PT STTC menyerahkan bantuan sembako seperti beras sebanyak 35 karung dengan berat 350 kg kepada panti asuhan yang diterima langsung oleh Ketua Yayasan Panti Asuhan masing-masing. Humas PT STTC Iskandar Damani mengatakan, maksud dan tujuan kunjungan mereka adalah dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2021, mereka memberikan tali asih terhadap anak-anak yatim untuk berbagi kebahagiaan. Iskandar juga menyampaikan pesan Direktur PT STTC agar bersatu melawan COVID-19 dengan melakukan protokol kesehatan atau prokes sesuai anjuran pemerintah. Selain itu, kata Iskandar, Direktur PT STTC juga mengajak seluruh masyarakat untuk memanjat doa, memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bangsa dan negara juga dunia segera terbebas dari pandemi. Iskandar berharap semoga bantuan dari PT STTC bisa bermanfaat terhadap anak-anak panti khususnya di tengah pandemi COVID-19. Demikianlah rangkuman Top 5 yang sudah kami hadirkan. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe untuk selalu mendapatkan berita dari kami. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.